hubungannya ini semua dengan saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga bumi dari segala penjuru, gimana kabarnya? Pada video kali ini Pak Gong Chun akan berfokus pada salah satu film di jagat sinema Bumi Langit. Di film ini sang sutradara menonjolkan sosok superhero perempuan yang merupakan poros dari jagat sinema Bumi Langit, di mana diperankan oleh Pevita Pierce serta didukung oleh aktor-aktor ternama seperti Jeffrey Nicole dan Reza Rahardian. Oke, tanpa berlama-lama, seperti apa keseruan di film ini? Ambil posisi ternyaman kalian, no smoke, no eat, dan inilah Gimana? Kamu happy? film dibuka dengan menunjukkan seorang suami yang tengah mengajak istrinya ke sebuah gardu pandang gunung berapi. Sembari bercengkrama, tak lupa sang suami mengabadikan momen tersebut. Akan tetapi tak berselang lama, gunung berapi tersebut mengalami erupsi yang sangat dahsyat. Nay, kamu kenapa sayang? Sakit. Dan orang-orang di sana mencoba berlari untuk menyelamatkan diri masing-masing. Begitu juga sepasang suami istri tersebut. Mereka menggunakan sebuah mobil untuk berlari menjauh dari sana. Dikarenakan jarak pandang terhalang oleh debu letusan gunung, mobil tersebut menabrak sebuah pohon yang mengakibatkan sang suami meninggal dunia di tempat, sedangkan sang istri mengalami kontraksi. Beruntung, seketika itu pula di sana ada seorang warga yang membantu proses persalinan sang istri. Kemudian kita akan difokuskan di sebuah panti asuhan. Di sana terlihat seorang anak perempuan bernama Alana yang merupakan anak dari suami istri di awal video, di mana dia tumbuh menjadi seorang anak yang berbeda seperti anak perempuan pada umumnya. Hal tersebut diketahui oleh seorang ibu kaya raya bernama Sarita yang berniat ingin mengadopsi Alana sebagai anak angkatnya. Kalau ada orang yang nindas kamu, lawan. Kamu harus tangguh seperti nama kamu. Di tangan Sarita, Alana tumbuh besar menjadi seorang petarung perempuan yang sangat hebat dan kuat. Bahkan dengan skillnya, dia mampu menumbangkan petarung laki-laki di sebuah ring pergelutan. Bisa saya bantu, Al. Amin. Amin. Hingga datang suatu malam saat Alana tertidur, dia bermimpi bertemu dengan seorang Dewi Api yang kembali menghantui tidurnya setelah sekian lama mimpi tersebut tak pernah datang. Mengetahui hal tersebut, Sarita mencoba untuk kembali memunculkan sosok Dewi Api tersebut dengan memancing kemarahan Alana di keesokan paginya saat Alana berlatih seperti biasa. Di sini Sarita meminta agar Alana mengendalikan kekuatan hebat dan amarah Dewi Api dalam dirinya, agar dia tak dikuasai oleh kekuatan jahat tersebut. Dan dia juga mengatakan agar Alana beristirahat dari dunia pergelutan untuk sementara waktu. Kemudian kita akan diperlihatkan seorang konglomerat bernama Prayogo yang sedang memarahi seorang pemuda bernama Mateo yang merupakan anak sematawayang yang dia miliki. Jangan kotori tangan kamu dalam menjaga nama baik. Kalau punya masalah dengan orang, suruh orang lain yang lakukan. Akibat kasus viral yang membuat nama Prayogo tercoreng, terlebih dia harus ditebus untuk bebas dari penjara. Ternyata berita tersebut juga diketahui oleh Alana, yang saat itu dia sedang berada di sebuah bar untuk sekedar menenangkan diri. Sementara di sebuah gedung terbengkalai terlihat kacung dari Prayogo menyekap dan mengintimidasi seorang wartawan senior akibat mengangkat kasus Mateo ke ranah publik. Dan sesaat kemudian, sedangkan di kantor polisi terlihat komandan kepolisian meminta bawahannya yang bernama Jatmiko untuk memalsukan kasus pembunuhan menjadi kasus perampokan,
yang mayatnya dibuang di pinggir jalan. Meski berat hati, Jatmiko hanya bisa siap 86 karena di sini yang terpenting adalah Shogokan dan para penguasa. Suruh office boy bikinin saya kopi. Di malam hari, Jatmiko yang dipenuhi dengan rasa dendam dan amarah akibat diremehkan sebagai seorang polisi meluapkan kekesalannya yang berteriak di bak kamar mandi. Namun saat itu dia tiba-tiba melihat sosok bayangan yang menyerupai gagak bermata merah memandang ke arah dirinya. Di malam yang sama, terlihat Matteo sedang melakukan pergelutan di ring MMA, di mana pertandingan tersebut dimenangkan oleh Matteo. Namun hal tersebut sudah disetting oleh Kacung Prayogo, yang meminta agar lawan dari Matteo mengalah KO di ronde ketiga dan dia akan mendapatkan bayaran. Singkat cerita, di malam hari berikutnya terlihat polisi Jatmiko sedang menjalankan tugas untuk mengawasi kasus transaksi narkoba di sebuah bar. Ternyata di bar tersebut Matteo sedang bersenang-senang bersama kekasih dan juga teman-temannya atas kemenangan dirinya tempo hari. Karena kehadiran Jatmiko di bar tersebut diketahui Matteo, dia pun mendekati Jatmiko dan mengatakan agar tidak ikut campur dalam urusannya melakukan transaksi narkoboy. Karena sejatinya polisi sudah dibayar mahal oleh ayahnya. Lantas Matteo pergi meninggalkan Jatmiko dan kembali bersama teman-temannya. Di sini sang kekasih menunjukkan sebuah video viral tentang pertarungan Alana dengan seorang fighter laki-laki. Setelah melihat video tersebut, Matteo dengan sombong ingin melawan Alana yang sampai detik ini belum ada fighter yang berhasil mengalahkan dirinya. Tak membutuhkan waktu yang lama, di pagi hari saat latihan bersama Sarita, tiba-tiba Kacung Prayogo datang bersama para kacung yang lain. Mereka datang untuk menantang Alana bertarung bersama Matteo. Namun, lagi-lagi dengan niat yang licik, Kacung Prayogo menawarkan suap kepada Sarita agar Alana mengalah di ronde ketiga. Merasa dilecehkan, Sarita pun mengusir mereka semua dari tempat tersebut. Meski sempat bersitegang, akhirnya rombongan Kacung Prayogo meninggalkan tempat latihan Alana. Ada apaan, Bu? Nggak ada apa-apa. Jangan! Singkat cerita, di malam hari diam-diam ternyata Alana dan kru menerima tantangan dari Matteo tanpa sepengetahuan dari Sarita. Tak beberapa lama, Matteo datang dengan para kacungnya yang berlagak sombong dan sok kuat. Namun hasilnya di ronde pertama dan kedua, Matteo dibuat tak berdaya oleh Alana. Loh, gua bayar cuma untuk gua pukulin doang. Alih-alih bisnis uang telah berjalan di ronde ketiga, saat Alana dipukul KO, tiba-tiba Sarita datang dan melihat Alana mengalah. Akan tetapi di sini kesombongan Matteo membuat Dewi Abi kembali muncul dan menguasai jiwa Alana. Tanpa butuh waktu lama, tiba-tiba pukulan keras mengenai muka dari Matteo, sekaligus membuatnya tak sadarkan diri. Di pagi hari setelah pertandingan tersebut, hal tak terduga dialami oleh Sarita. Dia ditemukan babak belur dan dibawa ke rumah sakit oleh kru dari Alana akibat ulah dari Kacung Prayogo yang tak terima Matteo dikalahkan. Mendengar penjelasan dari krunya, Alana langsung datang ke bar tempat Matteo berada dan langsung menghajar satu persatu para kacung yang dia miliki. Saat dirinya hendak masuk ke ruangan Matteo, tiba-tiba dia dicegah oleh seorang laki-laki yang bernama Kala. Saya kenal ibu kamu. Dia menjelaskan kalau hal tersebut sama halnya akan membunuh ibu angkatnya, yaitu Sarita. Kemudian Alana pun kembali ke rumah sakit untuk menjaga ibu angkatnya, sembari berjanji akan menjadi anak yang lebih baik dan nurut kepada dirinya. Di bar tempat Matteo berada telah penuh dengan mobil polisi. Ternyata Matteo ditemukan dalam keadaan modar dengan timah panas yang menembus kepalanya. Di sini Kacung Prayogo mengatakan kalau hal tersebut adalah ulah dari Alana. Lalu aku dipukul sampai nggak sadarkan diri. Michelle, siapa perempuan ini?
Alana, cewek yang ngelek Mateo di pertandingan. Mendengar penjelasan dari para kacung dan kekasih dari Mateo, Prayogo mengatakan kepada komandan kepolisian agar tidak ikut campur dalam urusan tersebut, karena di sini dia sendiri yang akan menuntut balas untuk anaknya. Lagi-lagi hal tak terduga dialami oleh Alana saat dirinya membawakan seikat bunga untuk menghibur Ibu Sarita di rumah sakit. Belum sempat Alana memasuki kamar tempat Ibu Sarita dirawat, tiba-tiba sebuah bom meledak dari kamar tersebut yang membuat seisi rumah sakit porak-poranda. Dalam keadaan tidak percaya, kacung-kacung Prayogo datang dan membawa Alana, akan tetapi di sini Kala muncul dan berniat untuk menyelamatkan Alana. Karena kalah jumlah, akhirnya Kala dihajar habis-habisan oleh para kacung dari Prayogo. Melihat hal tersebut, Dewi Api muncul dan menguasai jiwa Alana. Dalam sekejap, para kacung dibuat tak berdaya dengan kekuatan yang berkali-kali lipat lebih dahsyat. Dalam keadaan sempoyongan, Alana dibawa ke rumah Kala. Ternyata di sana Ibu Sarita masih dalam keadaan selamat, berkat bantuan dari Eyang Mariani yang tak lain adalah nenek dari Kala itu sendiri. Tempat apa ini? Ini rumah saya. Melihat kejadian tersebut, lantas Alana bertanya kepada nenek Mariani dan Kala tentang asal-usul siapakah mereka sebenarnya. Dengan tenang, Eyang Mariani menjelaskan bahwa mereka adalah seorang pewaris jaga bumi yang mengetahui silsilah dari masa ke masa untuk menjaga kelestarian hidup manusia. Tidak hanya itu, Eyang Mariani juga menjelaskan tentang legenda Dewi Asih dan Dewi Api, di mana saat ini para panglima Dewi Api sedang berusaha untuk membangkitkan kekuatannya kembali. Dewi Asih berhasil mengalahkan Dewi Api. Dan Dewi Api dikurung. Roh jahat yang masuk ke dalam diri manusia. Terlebih, para panglima dari Dewi Api telah melakukan tugasnya masing-masing, tinggal menunggu hari di mana 1000 nyawa akan dikorbankan untuk kebangkitan 1000 iblis dan Dewi Api itu sendiri oleh panglima roh jahat berwujud siluman gagak. Apa hubungannya ini semua dengan saya? Dalam keadaan kebingungan, Eyang Mariani menunjukkan foto ayah dan ibu Alana sebelum Alana dilahirkan. Itu artinya bahwa Alana adalah titisan dari Dewi Asih selanjutnya. Supaya kamu tidak melanjutkan perjuangan Dewi Asih. Kemudian Alana ditunjukkan pakaian Dewi Asih dari masa ke masa oleh Eyang Mariani, hingga dia melihat satu pakaian milik Dewi Asih yang akan dikenakan dia selanjutnya. Yang ini Kemudian Eyang Mariani melakukan ritual penyatuan jiwa Alana dengan Dewi Asih, yang mana di alam bawah sadar Alana dia bertemu dengan sosok Dewi Asih yang diceritakan oleh Eyang Mariani. Seketika itu pula Alana menjadi Dewi Sri Asih selanjutnya. Jagat Iro Katen. Di pagi hari selanjutnya, di sebuah rusun yang mengalami kebakaran, polisi Jatmiko sedang diwawancarai oleh seorang wartawan. Dia memberikan pertanyaan yang cukup menohok kepada dirinya. Hal tersebut membuat polisi Jatmiko terhenti. Akan tetapi saat melihat wartawan tersebut, dia justru meninggalkannya. Kembali di rumah Eyang Mariani, dia menjelaskan kepada Alana bahwa Prayogo adalah salah satu panglima dari Dewi Api, di mana dia memiliki sebuah kalung iblis yang membuatnya menjadi orang yang jahat, bahkan sulit untuk dikalahkan.
Maka dari itu Eyang Mariani menyuruh Alana dan Kala untuk mengambil kalung tersebut agar Prayogo bisa mereka kalahkan. Akan tetapi di rumah Prayogo dia sedang mengadakan pertemuan bersama para anggota yang pro terhadap dirinya, salah satunya si Botak dan si Brewok, di mana Prayogo mempunyai sebuah rencana untuk membuat kota yang lebih indah, bebas dari orang-orang miskin karena pemerintahan terlalu lemah untuk melakukan hal itu. Saya setuju dengan prinsip Anda. Ada orang miskin. Itu artinya... Di sisi lain, di luar rumah Prayogo, Sri Asih memantau pergerakan para kacungnya, di mana dia sedikit memberi pelajaran kepada mereka atas kejahatan yang mereka lakukan selama ini. Pasti akhirnya kita ke neraka. Kenapa? Nggak usah kaget gitu dong lihat saya. Biasa aja. Di rumah Eyang Mariani, Kala mendapat informasi bahwa Rusun Kembangan akan menjadi incaran Prayogo untuk mereka jadikan korban persembahan kebangkitan 1000 pasukan iblis dan Dewi Api. Dengan sigap, Alana mencoba mencari tahu informasi ke Rusun Kembangan itu sendirian. Tak butuh waktu lama, Alana pun sampai ke Rusun Kembangan. Di sana terlihat banyak para kacung Prayogo yang melakukan intimidasi kepada para warga. Karena gerak-gerik Alana, akhirnya dia pun ketahuan sedang mencari informasi. Beruntung, wartawan yang tempo hari mewawancari polisi Jatmiko menyuruh dia masuk ke dalam kamarnya. Jangan macem-macem lo di sini. Gak usah so jadi pahlawan. Di sini terungkap fakta bahwa wartawan tersebut adalah Tangguh, teman kecil Alana sewaktu di panti asuhan, di mana di dalam kamar tersebut terlihat foto dirinya dan Jatmiko sewaktu kecil. Kalau ada orang yang nindas kamu, lawan. Kamu harus tangguh seperti nama kamu. Alana. Alur berpindah di kantor kepolisian, di mana komandan kepolisian memerintahkan agar polisi Jatmiko mencari salah satu wartawan yang bernama Tangguh, karena dia mengganggu bisnis keuangan mereka dengan memunculkan berita-berita yang tidak sesuai dengan keinginan mereka ke ranah publik, dan juga seorang wanita bernama Alana yang telah menghabisi Matteo, anak bos bekas mereka, yaitu Prayogo. Singkat cerita, di suatu malam di rumah Prayogo diadakan pesta topeng untuk mengenang kematian Matteo. Ternyata di sana Kala dan Alana juga datang berniat untuk mengambil kalung iblis yang dimiliki oleh Prayogo. Akan tetapi hal tak terduga mereka dapati, di mana saat acara itu dibuka, Prayogo justru meninggalkan acara tersebut dan pergi ke salah satu rumah pribadinya yang lain. Dengan kejelian Alana dan Kala, mereka berhasil masuk ke rumah pribadi Prayogo yang dijaga oleh para kacung-kacung bersenjata. Akan tetapi dengan mudah Sri Asih menghabisi mereka semua. Kemudian sampailah Sri Asih ke kamar pribadi milik Prayogo. Di dalam kamar tersebut, Prayogo sudah bersiap menyambut Sri Asih dengan senjata laras panjang. Akan tetapi ketika senjata tersebut kehabisan peluru, dia tak bisa berkutik sedikit pun. Dan dengan mudah, kalung iblis tersebut diambil oleh Sri Asih. Pergi dari sini. Akan tetapi setelah kalung tersebut diberikan kepada Eyang Mariani, dia mengatakan kalau kalung tersebut ternyata adalah palsu, dan dugaan mereka kalau Prayogo adalah salah satu dari Panglima Dewi Asih itu adalah kesalahan. Sementara sabotase besar-besaran di Rusun Kembangan telah dilakukan oleh para kacung Prayogo, dan bentrokan massal pun tak bisa terhindarkan. Beruntung para anggota penyelamat datang dan seluruh warga diungsikan. Mendengar hal tersebut, Eyang Mariani sedikit lega, akan tetapi dia merasakan kejanggalan di saat mereka menanyakan tempat pengungsian kepada Tangguh.
yang sebelumnya dia berada di rusun saat proses penyelamatan. Dengan nada polos, Tangguh menjelaskan bahwa dia tidak mengetahui siapa yang menyelamatkan dan tempat di mana mereka diungsikan. Sedangkan di salah satu ruangan terlihat si Botak dan si Brewo yang pro terhadap Prayogo tengah menantikan kebangkitan Dewi Api, karena di sini mereka berdua adalah anggota dari kelima Panglima Dewi Api yang menitipkan kalung setan kepada salah satu anggota mereka yang lain. Siapa? Semakin dekat kita pada kebenaran. Singkat cerita, di rumah Eyang Mariani, Kala menemukan lokasi tempat persembahan setelah dia membuka kitab kuno yang dimiliki oleh Eyang Mariani. Dan dengan sekejap Kala, Tangguh, dan Sri Asih telah sampai ke tempat yang mereka tuju, yang merupakan sebuah gudang tua yang tak terpakai. Karena letak gudang yang begitu besar, akhirnya mereka berpencar agar mempermudah mencari para warga yang disandra. Kamu cek ruangan lain. Saya ikut siapa? Gue harap lo gak ngerepotin gue. Hingga tak berselang lama, satu persatu anggota dari si Botak dan si Brewo bermunculan. Seksi perkelahian kembali diperlihatkan oleh Kala dan Tangguh. Lu coba bicara baik-baik sama dia. Baiklah. Sedangkan Sri Asih berhasil menemukan siluman gagak atau Panglima berkalung setan, yang tak lain adalah polisi Jatmiko, karena sejatinya dia yang tahu persis akan semua kejadian yang dialami. Terlebih dia memiliki dendam yang sangat kuat terhadap Prayogo dan juga komandannya sendiri. Kalau Anda punya masalah dengan rasa percaya diri, harusnya Anda... Rasa dendam dan amarah tersebut yang digunakan oleh kedua Panglima Dewi Api untuk memasukkan siluman gagak ke dalam jiwa polisi Jatmiko. Meski sempat terpojok dan hampir terpengaruh oleh Jatmiko, akhirnya Dewi Asih berhasil mengendalikan amarahnya. Akan tetapi, lagi-lagi Jatmiko mengatakan bahwa dalam waktu 10 menit Dewi Api akan segera bangkit, karena tumbal 1000 nyawa akan segera ia wujudkan. Dalam penjara itu ada bom yang akan meledak beberapa menit lagi. Dengan meledakkan sebuah bom tepat di ruangan tempat para warga itu diungsikan. Marah bukan sifat saya. Dalam waktu yang hampir bersamaan, Sri Asih melakukan Kage Bunshin, di mana dia merubah diri menjadi 3 orang untuk melawan Jatmiko dan menyelamatkan warga keluar dari pabrik tersebut. Karena waktu dalam bom tersebut terus berjalan, akhirnya Sri Asih meledakkan bom tersebut di udara. Sedangkan Kala dan Tangguh berhasil membawa warga keluar dari pabrik terbengkalai tersebut. Kemudian film pun berakhir.